Bukan waktu dia hidup aja, sesudah meninggal pun kita harus bakti pada orang tua. Melakukan cita-citanya, yang baik kita kembangkan, yang buruk kita buang. Ini anak mau dibetek tuh. Kan ada yang boksek ya. Tahu pernah jadi bendahara. Tahu, ya saya orang betek tuh gimana? Kematian adalah terputusnya hubungan antara makhluk dan dunia. Nah, dalam tradisi Tionghoa, tradisi ini masih terus berjalan. Tradisi ini bisa disebut Qingming atau Cengbeng. Mau tahu apa saja yang mereka lakukan? Ini dia The Story of Cengbeng. Qingming atau Shengbeng dalam bahasa Hokkien adalah ritual tahunan etnis Tionghoa untuk bersembayang dan ziarah kubur sesuai dengan ajaran Konghucu. Festival tradisional Tiongkok dilaksanakan pada hari ke-104 setelah titik balik matahari di musim dingin atau hari ke-15 pada hari persamaan panjang siang dan malam di musim semi. Pada umumnya dirayakan pada tanggal 5 April atau 4 April pada tahun Kabisan. Dalam terminologi matahari, Festival Qingming dilaksanakan pada hari pertama dari 5 terminologi matahari yang juga dinamakan Qingming. Nama yang menandakan waktu untuk orang pergi keluar dan menikmati hijaunya musim semi dan juga ditujukan kepada orang-orang untuk berziarah kubur. Hari festival ini dijadikan hari libur umum di Tiongkok. Begitu juga di Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Orang Tionghoa itu makan bareng di kuburan dengan keluarga. Reuni keluarga juga, ucapan terima kasih pada leluhur dan laku bakti kepada leluhur juga. Nah, yang kita pasang kertas tuh, yang sebutnya yace menindih kertas. Misalnya saya kan Konghucu, jadi saya mesti merawat abu leluhur. Kewajiban anak bakti kepada orang tua. Bukan waktu dia hidup aja, sesudah meninggal pun kita harus bakti kepada orang tua. Melakukan cita-citanya, yang baik kita kembangkan, yang buruk kita buang. Untuk orang Tionghoa, perayaan ini dilakukan untuk mengingat dan menghormati nenek moyang. Setiap orang berdoa di depan nenek moyang, menyapu pusara dan bersembayang dengan makanan, teh, arak, dupa, kertas sembayang, dan berbagai aksesoris sebagai persembahan kepada nenek moyang. Orang Tionghoa itu nggak bisa bikin sayur asem loh. Nggak bisa bikin lepet, ketupat, dan juga sambal godok nggak bisa mereka. Yang bikin orang sini. Karena saya menikah dengan orang sini, jadi kalau saya sembahyang leluhur, ya sediakan makanan itu. Upacara ini sangat penting bagi kebanyakan orang Tionghoa, terutama petani. Dan biasanya dapat dilaksanakan 10 hari sebelum atau sesudah hari Qingming. Juga pada waktu Qingming, orang melakukan tamasya keluarga dan mulai membajak sawah pada musim semi. Festival Qingming sendiri diciptakan oleh Kaisar Xianzong pada tahun 732 sebagai pengganti upacara pemujaan nenek moyang dengan cara terlalu mahal dan rumit. Dalam usaha untuk menurunkan biaya tersebut, Kaisar Xianzong mengumumkan penghormatan tersebut cukup dilakukan dengan mengunjungi kuburan nenek moyang pada hari Qingming. Pada mulanya, tradisi Qingming dicetuskan oleh putra mahkota Xiong-er dari dinasti Jin suatu hari karena difitnah oleh salah seorang selir raja. Xiong-er terpaksa melarikan diri ke gunung bersama para pengawalnya. Kelaparan karena tidak membawa bekal, salah seorang pengawal bernama Zi Zhisui memotong bagian badannya dan memasaknya untuk sang putra mahkota agar tidak mati kelaparan. Mengetahui pengorbanan pengawal setianya itu, Xiong-er merasa sedih. Tetapi Ji menghibur sang putra mahkota dan memintanya agar tetap teguh bertahan hingga Xiong-er dapat kembali ke istana dan merebut tahta dari selir raja yang telah memfitnahnya. 3 tahun lamanya mereka bertahan hidup dalam kelaparan di gunung, hingga akhirnya sang selir meninggal dunia.
sepasukan tentara menjemput Chong-er untuk kembali ke istana. Saat itu, dia melihat Zi Zicui mengemasi sebuah tikar tua ke atas kuda. Chong-er mentertawakannya dan meminta Ji untuk membuang tikar itu. Tetapi Ji menolaknya dan berkata, "Hanya penderitaan yang dapat hamba bagi bersama Paduka, bukan kemakmuran." Ji berpamitan kepada Chong-er untuk tetap tinggal di gunung bersama ibunya. Setelah Chong-er kembali ke istana, ia bermaksud mengundang Zi Zicui. Tetapi Ji tidak berhasil ditemukan. Chong-er memerintahkan tentara untuk membakar hutan di gunung itu, agar Ji segera keluar menemuinya. Yang terjadi malah sebaliknya. Mereka menemukan Zi Zicui mati bersama ibunya di bawah pohon willow. Chong-er sangat sedih melihat pengawal setianya itu malah mati karena keinginannya. Sejak itu, Chong-er memperingati hari itu sebagai Hari Hanshi. Pada saat peringatan Hanshi ini, Kaisar tidak mengizinkan siapapun menyalakan api untuk memasak. Sehingga peringatan ini juga dikenal dengan sebutan perayaan makanan dingin. Dibakar, nanti habis sembahyang dibakar. Yang di kuburan enggak, tapi yang dia ada uang-uangan tadi. Ya kan, Mingsi. Nah, kemudian habis itu bulan 7 tanggal 15 kan, panen raya. Ingat dengan leluhur, sembahyang kepada leluhur. Dan juga kita ingat juga orang yang tidak disembahyang oleh leluhurnya yang nggak punya sanak keluarga, ya mereka berkewajiban sembahyang di kelenteng ini biasanya, di wihara atau di hutan. Jadi sebetulnya sembahyang arwah umum untuk Konghucu, Cingheping, untuk Taois sebutnya Ulambana atau Ilan Sunpei, kemudian Taois sebutnya sembahyang Kiauku atau sembahyang rebutan. Ini juga sayurnya sedikit. Tiga 300 tahun yang lalu, pada masa pemerintahan dinasti Qing pada 1644 hingga 1911, tradisi peringatan Hanshi digabungkan dengan upacara Qingming. Lama-kelamaan, peringatan Hanshi mulai memudar dan tinggal tradisi Qingming yang bertahan hingga sekarang sebagai salah satu upacara penting bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Di beberapa negara di Asia, peringatan Qingming dianggap sangat penting artinya dan diperingati sebagai hari libur nasional selama beberapa hari. Selain perayaan Tahun Baru Imlek, Qingming adalah tradisi penting bagi masyarakat Tionghoa. Karena pada masa inilah seluruh anggota keluarga berkumpul bersama, menghormat dan memperingati leluhur mereka.